Pada tahun 2018, sebuah warung bakso di pinggiran Jawa Barat tiba-tiba viral karena rasanya yang konon katanya bikin ketagihan. Dalam waktu singkat, warung itu membuka cabang di mana-mana. Tapi, di balik kesuksesan yang meledak secara tidak wajar itu, ternyata tersembunyi aroma amis darah, aroma dupa, dan bisikan lirih dari hutan angker di Gunung Hitam. Ini bukan cerita sembarang. Ini adalah kisah tentang persahabatan, pengkhianatan, pesugihan, dan air liur makhluk halus yang tak seharusnya masuk ke tubuh manusia. Setiap tempat punya rahasia. Setiap orang menyimpan kisah yang tak pernah diceritakan. Disinilah semua itu bermula. Selamat datang di channel Otak Horor. Ceritanya kita mulai sekarang. Malam itu hening. Angin hanya berani menyentuh dedaunan pelan-pelan. Di sebuah rumah kontrakan sempit, Bayu sedang menulis di mejanya saat terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Bayu bangkit, membuka pintu. Di depan berdiri sosok yang sudah lama ia kenal, Raka. Tapi wajahnya kini jauh berbeda. Kusut, kusam. Mata sayunya seperti menyimpan beban bertonton. "Yu, bisa nginep semalam di sini?" Tanpa bertanya banyak, Bayu mempersilahkan masuk. Di meja makan, Raka menceritakan semuanya. "Aku udah gak tahan. Di rumah terus ribut. Lestari tiap hari marah-marah. Aku cuma bisa diam. Aku gak bisa kasih makan anakku, Yu." Suaranya nyaris bergetar, tangannya mengepal. Bayu hanya bisa menepuk punggung sahabatnya. "Sabar, Kak. Gak ada badai yang abadi." Beberapa minggu berlalu, Raka menumpang di rumah Bayu, tidur di sofa panjang, kadang bantu bersih-bersih, kadang malah menghilang entah kemana. Suatu malam, Bayu merasa ada bau aneh dari cucian. Amis, seperti darah. Ia periksa pakaian yang digantung Raka. "Kah, ini darah ya?" "Enggak, tadi aku bantu motong ayam di pasar." "Bawa aja," jawab Raka sambil tersenyum kaku. Tapi dari raut wajahnya, Bayu tahu ada yang disembunyikan. Hari itu Selasa Kliwon. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam saat Raka tiba-tiba mengajak Bayu naik motor. Tanpa banyak tanya, Bayu ikut. "Kita mau kemana sih?" "Tenang aja, nyari udara malam." Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Mereka melewati jalan setapak, sawah gelap, dan akhirnya masuk ke hutan lebat. Semakin jauh, sinyal ponsel menghilang. Bayu mulai curiga. "Kak, ini serius? Mau cari udara malam kok makin serem jalannya." "Udah, bentar lagi sampai." Motor berhenti di tanah lapang dengan batu-batu besar. Di sana hanya ada satu gubuk reyot beratapkan rumbia dan bau dupa menyengat. Raka menyuruh Bayu duduk dan menunggu. "Kalau ada suara aneh, jangan lari, jangan ngintip. Ini buat kebaikan kita." Tapi Bayu, karena diliputi rasa penasaran, mengendap mengikuti langkah Raka dari balik semak. Ia melihat seorang pria tua dengan rambut panjang, Pak Surya, menerima Raka. Ritual dimulai. Air bunga disiram ke tubuh Raka. Ayam cemani disembelih, darahnya ditampung. Raka minum darah itu dengan mata terpejam, seperti kesurupan. Bayu menahan napas. Perutnya mual, tapi ia tak berani bersuara. Setelah semua selesai, Raka kembali dengan raut wajah dingin, seolah tak terjadi apa-apa. Dalam perjalanan pulang, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Raka. Sejak malam ritual itu, Raka berubah. Tidak secara drastis dalam sehari, tapi pelan-pelan, sikapnya makin dingin. Tatapannya kosong. Ia jadi jarang senyum, dan bahkan menolak diajak salat berjamaah oleh Bayu. Tapi yang paling mencengangkan, hanya 2 minggu setelah ritual, Raka membuka warung bakso. "Serius kah? Dari mana modalnya?" tanya Bayu sambil menatap spanduk. Baru bertuliskan bakso rasa mantul, cabang 1. Raka hanya tersenyum.
Rezeki dari Allah, bro, jawabnya datar. Bayu mendatangi warung itu di hari ketiga. Ramai, bahkan antre. Orang-orang rela berdiri lama hanya demi semangkuk bakso yang katanya beda dari yang lain. Bayu mencicipi semangkuk. Enak memang, tapi rasanya aneh. Bukan karena bumbu, tapi seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata. Beberapa hari kemudian, Arif datang dari pesantren. Ia mendengar soal warung bakso Raka dan penasaran. Bayu, katanya temen lu sukses sekarang ya? Iya, sukses. Tapi nggak tahu gimana caranya. Gue curiga, Arif. Malam itu mereka datang bersama. Warung masih ramai, meski hujan rintik mulai turun. Raka menyambut mereka dengan senyum lebar. Ayo, makan. Spesial buat kalian. Gratis. Sambil menunggu, Arif mulai gelisah. Matanya menatap ke arah dapur. Bayu, jangan kaget. Tapi di belakang Raka ada sosok tinggi. Rambut panjang banget. Wajahnya hancur. Bayu, itu ada kuntilanak. Bayu diam, mulutnya tertahan. Jantungnya berdetak kencang. Dia lagi netesin air liur ke dalam panci bakso itu. Bayu dan Arif keluar dari warung dalam diam. Langkah mereka berat. Di luar, hujan turun makin deras. Namun bukan itu yang bikin tubuh mereka menggigil. Setelah naik motor dan menjauh beberapa ratus meter, Arif akhirnya buka suara. Boy, lu harus tahu, itu bukan pesugihan biasa. Sosok itu kuntilanak, bukan sekadar ikut. Dia terikat dan dia lapar. Lapar? Tanya Bayu pelan. Bukan lapar makanan, lapar darah dan tumbal. Malam itu mereka tak bisa tidur. Bayu membuka obrolan dengan Raka esok harinya, mencoba konfrontasi halus. Kah, serius nanya ya? Lu beneran gak ngapa-ngapain aneh-aneh kan? Gue mimpi buruk terus sejak ke warung lo. Raka tersenyum samar. Kalau mimpi buruk, istighfar aja, Bay. Tapi ekspresi wajahnya, ada kegelapan di situ. Dinginnya tidak seperti manusia biasa. Beberapa hari kemudian, Lestari, istri Raka, menghubungi Bayu. Mas Bayu, maaf banget ganggu. Naila sakit. Panasnya udah seminggu. Tapi dokter bilang dia sehat. Bayu langsung datang. Rumah Raka sepi. Lestari terlihat pucat. Naila terbaring lemah, matanya kosong, tubuhnya dingin. Saya udah bawa ke rumah sakit 2 kali, tapi selalu dibilang tidak ada gejala medis. Saya curiga, Mas Raka sering ngelamun dan sering banget keluar malam. Pulangnya bau aneh, bau amis dan dupa. Bayu menggertakkan gigi. Ia menelepon Arif, dan malam itu juga mereka datang ke rumah Raka untuk mengintai. Dari kejauhan, mereka melihat Raka pulang membawa kantong plastik hitam. Saat dibuka diam-diam, isi kantong itu adalah darah ayam, bunga 7 rupa, dan seikat rambut panjang. Malam berikutnya, Arif membawa Bayu menemui gurunya, Ustadz Rahman. Seorang ustadz karismatik, berusia 60-an, tapi sorot matanya tajam seperti menembus ruh. Anak itu, Naila, sudah ditandai. Makhluk itu mengincarnya. Ini perjanjian yang berat, dan Raka sudah terlalu dalam. Ustadz Rahman melakukan ruqyah ringan di rumah Lestari. Saat doa dibacakan, tubuh Naila menggeliat, lidahnya menjulur. Ia bicara dengan suara berat. Aku sudah pilih anak ini. Raka sudah janji. Anak inilah tumbalnya. Lestari menjerit. Bayu dan Arif menahan tubuh Naila yang mulai kejang. Ustadz Rahman tetap tenang, terus membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lantang. Setelah hampir 1 jam, tubuh Naila tenang kembali, tapi wajahnya terlihat sangat pucat. Ini belum selesai, kata Ustadz Rahman. Selama warung itu masih beroperasi dan perjanjiannya belum diputus, mereka akan terus mencari tumbal baru. Bayu langsung berpikir, pelanggan di warung itu, anak-anak kecil yang dibawa orang tua, semua berisiko jadi korban selanjutnya. Arif menambahkan,
Bayu, gue lihat ada lebih dari satu kuntilanak. Setiap cabang warung itu ada penunggunya sendiri. Gila, ini pesugihan terstruktur. Setelah insiden kerasukan Naila, Ustadz Rahman menyarankan satu hal penting. Perjanjian gaib bisa dihentikan, tapi harus ada ikhtiar besar dan harus siap menghadapi amukannya. Malam itu, Bayu, Arif, dan sang Ustadz duduk di beranda rumah Lestari. Di dalam, Naila tertidur setelah diberi air doa. Lestari menangis diam-diam sambil memeluk anaknya. "Ustadz, apakah suami saya sudah tidak bisa kembali?" Ustadz Rahman menatapnya lama. Pintu taubat selalu terbuka, tapi yang menutup pintu itu seringkali manusianya sendiri. Rencana dibuat. Mereka akan menyusuri satu persatu cabang warung bakso milik Raka. Bukan untuk merusak fisik warung, tapi untuk memutus jalur gaibnya. Bawa air ruqyah, garam yang sudah dibacakan, dan 7 batu kali yang ditanam di sekitar pintu masuk. Jelas Ustadz Rahman. Setiap warung itu punya titik energi. Biasanya di bawah tungku masak atau dekat lemari penyimpanan. Mereka mulai dari cabang yang paling kecil. Pukul 2 dini hari, saat warung tutup, mereka datang diam-diam. Bayu menyiram air ruqyah ke depan pintu dan memercikan ke seluruh sudut dalam warung. Tak lama, terdengar suara retakan kecil dari arah dapur. Seperti kayu yang patah, lalu bau amis dan belerang menyebar. Satu selesai, gumam Arif. Cabang kedua lebih sulit. Saat menyiram air ruqyah ke dalam panci bakso yang masih tersisa, tiba-tiba lampu warung berkedip-kedip, lalu mati total. Arif merasakan sesuatu mengendap di belakangnya. Bayu menoleh cepat. Sosok wanita berambut kusut berdiri di pojok dapur. Tubuhnya membungkuk, mata hitam besar menatap mereka tanpa kelopak. "Ayo keluar!" teriak Ustadz Rahman sambil melemparkan garam ke arah makhluk itu. Jeritan melengking terdengar, membuat telinga mereka bergetar. Namun mereka tetap bertahan, menyelesaikan semua ritual. Beberapa hari setelah cabang keempat mereka datangi, warung pusat Raka mendadak sepi. Orang-orang yang tadinya ketagihan mulai merasa enek saat mencium aromanya. Ada yang muntah. Ada yang tiba-tiba kerasukan sambil teriak, "Aku mau anak itu, balikan tumbalnya." Raka mulai panik. Ia mendatangi Bayu untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Bay, kenapa semua ini terjadi? Gua cuma pengen kaya. Gua nggak tahan miskin. Gua cuma pengen dihormatin, pengen istri gua balik." Bayu menatapnya datar. "Lu tahu syaratnya waktu itu kah? Sekarang lu sendiri yang harus putuskan. Mau nyelamatin hidup lo atau terus jadi budak perjanjian." Malam terakhir, mereka datangi warung pusat. Tempat pertama Raka buka usai ritual. Warung itu kini gelap, kosong, tapi hawa dingin menyelimuti. Ustadz Rahman berdiri di depan pintu, berzikir pelan. Tiba-tiba muncul sosok kuntilanak yang jauh lebih besar. Rambutnya menyentuh lantai, tubuhnya menggembung penuh luka busuk. Mulutnya menganga dengan air liur hitam menetes. "Dia sudah punya aku, perjanjiannya belum selesai." Raka yang dibawa bersama mereka malam itu mulai gemetar. Ia menangis keras. Saya tobat, saya nggak mau lagi." Namun makhluk itu melompat ke arahnya dan dihentikan oleh ayat-ayat yang dilantunkan oleh Ustadz Rahman dengan suara gemuruh. "Fa'iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi mina asyaitonir rajam." Sosok itu melengking, tubuhnya meleleh, seperti terbakar dari dalam. Udara menjadi panas, seluruh lampu di sekitar mati. Lalu, sunyi. Setelah malam pemutusan itu, kehidupan Raka berubah drastis. Tubuhnya lemah. Ia jarang bicara. Tak lagi keluar rumah. Sehari-hari hanya di kamar, meringkuk seperti orang yang habis kehilangan seluruh jiwanya. Semua cabang warung bakso tutup.
Pelanggan tak pernah datang lagi. Spanduk-spanduk penuh promosi dirobek oleh warga. Gerobak didorong ke got. "Dulu tempat ini harum, sekarang baunya kayak kuburan," kata salah satu tetangga. Istrinya, Lestari, sudah tak tahan. Bukan karena Raka miskin, tapi karena luka batin yang terlalu dalam. Ia pergi, membawa Naila dan anak sulungnya pindah ke kota lain, memutus kontak. Beberapa bulan kemudian, Bayu menerima kabar dari adik Raka. "Mas Bayu, Kak Raka sekarang tinggal di rumah kontrakan jelek di pinggir rel. Dia sakit, badannya kurus, mata cekung, ngomong pun pelan banget." Bayu memutuskan untuk datang. Ketika pintu kontrakan terbuka, Bayu sempat terdiam. Raka duduk di kasur tipis. Rambutnya acak-acakan, pipinya cekung. Wajahnya seperti pria berumur 60 tahun, padahal baru lewat 30 tahun. "Bayu, lu dateng ya?" katanya lemah. Bayu duduk di lantai, menatap mata sahabatnya yang dulu penuh semangat, kini seperti kolam lumpur yang keruh. "Gua gak bisa ngelawan, Yu. Waktu itu, gua cuma pengen ngasih makan anak gua, tapi malah gua korbankan semuanya." Ia menangis. Bukan tangis keras, tapi tangis pelan yang malah bikin dada Bayu terasa sesak. "Lu masih bisa tobat kah?" "Aku udah coba, Yu, tapi setiap malam." Dia datang lagi. Bukan satu, Yu, banyak. Mereka duduk di dapur, di atas kulkas, di belakang pintu. Aku ngeliat mereka, Yu, dan mereka ngeliat balik. Gua takut tidur. Bayu menggenggam tangannya. "Lu gak sendirian, tapi lu harus kuat." Namun dari hari ke hari, kondisi Raka memburuk. Badannya makin lemas. Suatu malam, ia hilang dari kontrakan. Tak ada yang tahu kemana. Yang tertinggal hanyalah tulisan tangan di selembar kertas sobek. "Untuk semua orang yang aku sayangi, aku minta maaf. Aku jual harga diri, aku jual iman. Tapi sekarang aku sadar, bahkan iblis pun gak pernah puas. Jangan ikuti jalan ini, jangan pernah." Bayu menutup ceritanya dengan suara parau. "Aku dan Arif masih sesekali kontak. Naila sekarang sudah mulai sekolah. Tapi setiap aku lewat warung kosong itu, aku masih bisa mencium samar bau daging rebus dan suara tawa lirih di ujung malam. Kalau kalian bertanya, kenapa orang sampai tega menjual jiwanya? Jawabannya sederhana, karena dunia ini kejam. Tapi jangan pernah berpikir bahwa jalan pintas itu pantas. Karena setiap rupiah dari pesugihan akan dibayar dengan nyawa yang kamu sayangi atau dirimu sendiri. Dan ketika waktunya tiba, tidak ada yang bisa kamu bayar lagi selain jiwamu sendiri." Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seram lainnya.